Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hidupmu saat ini untuk kita beribadah. Hari ini percayalah bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Mari kita datang berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hingga saat ini kami boleh ada dengan segala apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih. Dan saat ini kami rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dimanapun setiap kami berada. Dan kami percaya kemenangan terjadi atas setiap kami. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap tinggikan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah penyelamatku satu-satunya Tuhan. Yes, Lord. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, Kuserahkan padamu. serahkan kepadamu. Amin. Inilah hatiku, Yes Lord. berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik
ku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Aku percaya, ku percaya padamu, penyelamatku. Engkaulah penyelamatku. Aku percaya, kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya yang menyelamatkan setiap kami. Kami percaya, kami siap tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita serukan, tinggikan Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang memberi kemenangan bagi setiap kita, haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Gerakan badanmu, melompat bersorak bagi Tuhan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. 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 Hei hei, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Amin. Telah dikalahkan Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dia di Dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Mari angkat setiap panji-panjimu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. yang bebaskanku.
Mau siapkan hati kita, sebab Tuhan sudah memberi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap setia akan Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
siapkan dengar firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk waktu, kesempatan yang diberikan dari Pastor Jeffrey dan Ibu Debbie untuk saya, Cahyono, boleh sharing di mimbar ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak saudara-saudara pemirsa yang melihat akan online ini, dimanapun Anda berada, supaya Anda mendapat berkat poin daripada Tuhan yang sama seperti saya. Saya sudah susah-susah membuat, akan sharing firman ini, dan Anda cukup mendengarkan. Tapi berkatnya Anda akan sama dengan saya apabila Anda merasa diberkati dan Anda juga sharingkan, membagikan kepada orang-orang lain sehingga orang lain juga diberkati. Dengan demikian berkat yang sama dari Tuhan untuk saya juga akan diberikan poinnya sama seperti saudara membagikan kepada orang-orang yang lain. Saya percaya saudara-saudara yang diberkati hari ini setelah melihat akan segera men-sharingkan kepada handai taulan saudara, anak, saudara, kakak, orang tua, mertua Anda. Ya, oke, mari kita akan mulai dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, hamba bersyukur untuk kesempatan pada hari ini firman-Mu, berkat kabar sukacita yang daripada Engkau boleh kami sharekan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, terutama secara khusus jemaat di GBD KAO Puspawarno ataupun semua pemirsa yang melihat akan online ini. Kiranya Tuhan mencelikkan hati, pikiran, dan membuka hati kami agar kami mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami akan diubahkan dan hidup kami menjadi bersinar. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berserah dan kami mohonkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi kabar sukacita di tengah keadaan yang sulit. Tema yang akan kami bawakan adalah B3KSP. Apa itu? Yaitu yang pertama, bertekun, belajar, dan berlatih. KSP-nya adalah keluar sebagai pemenang. Agar kita bisa menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang, maka ada 3 hal yang hari ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, saudara-saudara, sudah hampir 1,5 tahun kita mengalami pandemi COVID ini. Saya percaya banyak dari saudara-saudara, termasuk saya sendiri, sangat amat terdampak dari pandemi COVID ini. Tapi saya tetap bersyukur, saya bersukacita, walaupun saya sangat terdampak, mengalami banyak kerugian di dalam bisnis saya. Tapi saya masih diberikan kehidupan, karena saya sekeluarga, anak, istri, dan saya pribadi. Selama COVID ini saya bekerja kemana-mana, ketemu banyak orang. Tetapi proteksi perlindungan Tuhan menghindarkan saya sehingga saya tidak terpapar oleh COVID. Haleluya. Dan hari ini apabila saudara-saudara mengalami dampak secara ekonomi, masalah keluarga maupun masalah dalam kesehatan, mungkin saudara-saudara pemirsa yang sedang menyaksikan, sedang isoman di rumah maupun mungkin berada di rumah sakit, jangan khawatir. Hari ini ada berita sukacita daripada Bapa Tuhan Yesus Kristus yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, saya akan menceritakan suatu kisah. Sebelumnya nanti saudara-saudara atau sesudahnya maksud saya akan saya ceritakan, saudara-saudara nanti baca di rumah atau dimanapun, kisah tentang David dan Goliat, Daud melawan Goliat, yaitu di 1 Samuel pasal 17. Hari ini saya tidak mungkin membacakan karena
Ini ada 58 ayat. Apabila saya baca, butuh waktu 30 menit sendiri. Nanti waktunya habis. Maka saya akan lompat-lompat, saya akan ceritakan, saya akan stressing di poin-poin yang penting saja. Dan saudara-saudara menyimak dengan baik. Nah, di kisah Daud dan Goliat, saya yakin saudara-saudara sudah mengerti ceritanya ini. Sejak taman kanak-kanak dulu ikut, atau SD dulu ikut sekolah minggu, saudara-saudara sudah belajar. Tapi saya akan mengambil suatu sudut pandang yang lain, di mana Daud itu bisa keluar sebagai pemenang di dalam masa-masa sulit. Nah, hari ini kita mau belajar. Yang pertama, ya, Daud itu bisa keluar dari masa sulit, dia bertekun. Poin yang pertama adalah bertekun. Nah, saudara-saudara, Daud itu sebagai anak yang paling bontot, paling bungsu, ya. Dia kurang disukai oleh orang tuanya. Kayaknya di Alkitab kalau kita baca, dia kurang begitu disukai. Walaupun dia paling kecil, justru dia yang paling disuruh jaga kambing domba. Di Alkitab dikatakan kambing dombanya 2-3 ekor saja. Tapi itu hanya kiasan, tidak mungkin cuma 2 ekor atau 3 ekor saja. Mungkin enggak terlalu banyak, tapi itu yang disuruh mengembalakan kok justru hanya Daud. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud tidak kecil hati. Dia tetap bertekun. Ya, pada saat itu Daud setiap hari membawa ternaknya, kambing dombanya pergi ke ladang untuk diajak berladang, ya. Berladang itu berarti membawa ternaknya itu bisa makan di ladang. Nah, pada saat itu Daud pasti mengalami saat-saat yang menjemukan, ya. Kalau hari ini saudara-saudara disuruh membawa ternak pergi ke ladang, mungkin Anda seharian bisa lihat YouTube, bisa main WA dan lain-lain. Pada saat itu Daud nggak bisa apa-apa, tetapi dia tetap bertekun. Nah, hari ini kita akan belajar di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, percobaan di sini bahasa Grekanya adalah pirasmos, yang artinya adalah sesuatu hal terjadi yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam kita itu ada isinya atau tidak ada isinya, ya. Jadi kita kalau mengalami suatu ujian itu untuk kita diketahui kamu tuh berisi atau enggak. Nah, selanjutnya ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bukan dikatakan ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan jabatan, atau ujian terhadap imanmu itu akan mendapatkan uang. Enggak. Dikatakan di sini akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu apa? Ketekunan menurut saya secara bebas saya artikan orang yang bertekun itu orang yang tough, ya, dengan kuat, dengan semangat, dia terus menerus melakukan, dan dia melakukannya ini secara konsisten. Makanya disebut bertekun. Nah, akibat ujian terhadap iman kita ini, kita akan menjadi tough dan kita akan konsisten. Hari-hari ini tidak cuma saya, tapi banyak orang mengalami ujian sudah hampir 1,5 tahun. Keadaan ekonomi sulit. Mungkin badan kita juga ada yang terpapar COVID juga sakit.
Dan yang terpapar COVID itu sakitnya bukan cuma 2-3 minggu loh. Banyak teman-teman saya yang sudah sembuh tapi badannya masih loyo, masih mengguk-mengguk, masih batuk-batuk maksud saya. Nah, ini kemungkinan akan cukup lama akibat daripada COVID itu. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa apabila kita itu mengerti bahwa ujian ini akan mendatangkan ketekunan bagi kita, maka kita seperti pelajaran Daud. Dia dalam keadaan yang sulit disuruh ke ladang untuk mengembalakan dombanya, kambingnya yang gak terlalu banyak. Namun dia tekun, dia dengan tough, dia dengan continue, dia melakukan terus. Nah, pelajaran pertama adalah walaupun keadaan sulit, saudara dan saya harus terus tetap tekun, konsisten, melakukan tugas bagian kita. Keadaan sulit ini harus kita lewati saudara, tidak bisa kita hindari. Namun kalau waktunya sudah lewat, pasti kita juga akan melewati semua. Nah, pelajaran yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus bertekun seperti Daud bertekun dengan tugas dari orang tuanya untuk mengembalakan kambing domba. Nah, di 1 Samuel 17 itu kalau saudara nanti baca, itu dikisahkan bahwa bangsa Palestina, Filistin maksud saya, bangsa Filistin dia mau berperang melawan bangsa Israel. Nah, Filistin katakanlah ada di gunung bukit sebelah kiri, di bukit Soko, dan Israel ada di bukit yang sebelah kanan, berseberangan, bukit Terbanding. Nah, mereka melakukan persiapan perang dengan pasukan kiri dan kanan bersiap-siap mempersiapkan senjata mau berperang. Namun mereka tidak berperang-perang dan secara secara tidak diduga-duga Filistin ini merubah strategi perangnya dengan cara yang luar biasa. Ini yang saya lihat, iblis hari-hari ini strategi perangnya juga luar biasa. Apa yang luar biasa? Ya, pandemi COVID ini tidak diduga-duga oleh semua orang. Orang pandai pun nggak ngerti. Orang taunya keadaan ekonomi tahun 2019 itu sedang naik, orang berinvestasi, orang melakukan usaha ini, usaha itu, tapi kenyataannya pandemi terjadi dan semua orang mengalami kerugian besar. Nah, pada saat itu bangsa Israel berpikir apabila mereka perang head to head ya, bertemu perang bacok-bacokan, pedang-pedangan, panah-panahan begitu, bangsa Israel berpikir pasti menang. Mengapa? Karena ada tabut Allah yang menyertai bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Filistin ini menggambarkan strategi daripada si antikris. Dia mempunyai strategi perang yang lain, yaitu dia ngajak perang one by one. Jadi Filistin punya tentara yang dari kecil muda dia sudah terlatih perang, badannya besar sekali, ya 3 meter, dan dia diperlengkapi senjata, diperlengkapi dengan tubuhnya semua di cover oleh pakaian perang yang terbuat dari tembaga, sehingga sulit, teramat sulit sekali Goliat ini, tentara yang Filistin ini untuk dapat dikalahkan. Karena Goliat ini selain badannya besar, dia pandai berperang dan dia memakai pakaian perang yang sangat amat aman. Nah,
tantangan daripada antikris ini, seperti hari-hari ini tiba-tiba ada COVID yang mengubah, meluluh lantakan keadaan. Pada saat itu bangsa Israel tidak sangka, loh tak pikir meh perang keroyok-keroyokan seperti itu, ternyata diajak duel one by one. Dan taruhannya perangnya ini adalah satu pasukan, bukan satu pasukan, satu orang, maksud saya melawan satu orang. Apabila orang dari Filistin yang diwakili oleh Goliat ini nanti perang melawan orang daripada Israel, yaitu diwakili Daud nantinya. Apabila salah satu dari mereka kalah, mereka sak negara harus jadi budaknya. Ini suatu taruhan yang paling besar yang pernah terjadi di dunia. Jadi ini taruhannya bukan main-main. Hanya duel one by one, seorang lawan seorang. Taruhannya negara plus orang-orangnya harus jadi budak. Ini suatu pilihan yang sulit dan berat bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu rajanya adalah Saul. Mereka menggunakan kekuatannya sendiri. Dan dia sudah berhitung, waduh, ternyata strategi perangnya dia kok begini. Sedangkan aku tidak punya orang yang bisa tak andalkan untuk melawan si Goliat itu. Nah, jadi Alkitab mengatakan 40 hari setiap pagi dan petang. Goliat itu sewor, ngolok-ngolok, menakuti bangsa Israel untuk ditantang one by one. Dan bangsa Israel pada waktu itu putus harap, dia nggak ngerti harus berbuat apa. Nah, ternyata di dalam kisah ini, nanti saudara-saudara baca di 1 Samuel 17. Kisahnya dari ayat 1 sampai 58. Daud ini setiap hari sebetulnya dia itu melewati padang. Kalau dia mau melewati padang, dia tuh mungkin dari jauh kelihatan bahwa bangsa Israel itu mau berperang di sebelah sono, dia sudah ngatur barisan. Tapi pada waktu itu Daud enggak berpikir jauh, wis meh perang, wis ben perang, saya cuman ngurusi kambing domba, saya urusi ini aja, saya tetap bertekun, saya konsisten menjaga, memelihara kambing domba. Nah, pelajaran yang kedua, poin yang kedua, next ya, poin yang kedua adalah belajar berlatih. Nah, saya percaya, tadi saya bercerita bahwa Daud di padang itu bukan main gadget dia, pada waktu itu enggak ada gadget, nggak bisa YouTube, nggak bisa WA-an dia sama grupnya. Nah, Daud itu dia belajar tentang firman Tuhan dari nabi-nabi yang terdahulu. Saya mencari di Hakim-Hakim 20 ayat 16. Hakim 20 ayat 16. Saya bacakan. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Ya, dari segala laskar Israel pada waktu itu ada 700 orang pilihan yang kidal. Kidal itu berarti kedi, ya, tangannya kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Mengumban itu berarti menembak dengan ketapel. Dengan tidak pernah meleset bahkan satu helai rambut pun. Ini yang saya stressing, saya pentingkan untuk saya uraikan di poin kedua. Poin pertama tadi apa? Kita harus seperti Daud bertekun, tough, konsisten menghadapi keadaan yang sulit sekalipun.
tentu kita bersama Tuhan. Nah, yang penting adalah yang kedua ini, yaitu kita harus belajar dan berlatih. Nah, tadi di Hakim-Hakim 20 ayat 16 ini, Daud ketika dia membaca surat-surat dari nabi-nabi sebelumnya, dia lihat, lu ini nenek moyangku, dia dulu berperang, lawannya orang-orang yang susah dihadapi juga. Senjatanya dia terbatas karena Yosua ketika mau pergi ke Kanaan, dia tidak mempersiapkan membawa alat-alat perang yang luar biasa. Dia punya alat perang juga, kalau menang dari musuhnya, alat perangnya diambil untuk alat perang. Nah, Daud ini mendapat suatu rema. Remanya adalah apa? Ternyata dari segala laskar Israel ada 700 orang yang kidal. Saya percaya 700 orang yang kidal ini tidak dia lahir memang kidal semua. Mungkin menurut saya dari beberapa ratus orang, mereka adalah laskar-laskar perang yang ketika mereka berperang, mereka mengalami luka di tangan kanannya, atau mungkin cacat di tangan kanannya karena kena pedang atau kena lembing, kena tombak, kena panah, sehingga tangan kanannya itu menjadi lumpuh, keple kalau orang Jawa bilang, sehingga yang berfungsi tangan kirinya. Makanya dia mengandalkan tangan kirinya ini untuk dilatih. Mereka belajar, mereka berlatih, mereka belajar, mereka berlatih. Poin kedua ini adalah belajar dan berlatih. Daud membaca dari kitab nabi-nabi sebelumnya. Dia lihat, kok ada orang yang bisa ngumban, tidak pernah meleset, bahkan satu benang pun, rambut pun, kalau ditembak mesti kena. Ini luar biasa sekali. Nah, di saat Daud ada di padang, dia banyak waktu untuk belajar dan berlatih. Dia mungkin pakai dahan atau daun dibuat sebagai umpannya, dia pakai ketapelnya, dilatih. Luput, tembak, luput, tembak, luput, ditembak, hampir kena, ditembak, kena, tembak, kena. Lama-lama umpannya yang untuk tembak itu, sasarannya itu diperkecil. Sehingga Daud mempunyai keahlian yang luar biasa, sangat titis untuk mengumban. Dan ternyata keahlian Daud ini juga sangat berguna karena Daud itu di padang belantara pada saat itu masih ada singa, masih ada macan, masih ada beruang, yang mana sudah sedikit ternaknya Daud. Kalau dia masih dimangsa sama binatang buas, nanti dia mempertanggungjawabkan kepada ayahnya bagaimana. Dengan dia bisa mengumban, maka binatang-binatang buas itu bisa dikalahkan oleh Daud. Kembali ke cerita tentang perkelahian Daud vs Goliat. Nah, selanjutnya Goliat itu menantang terus. Bangsa Israel takut. 40 hari mereka tidak berani memberi jawab. Siapa yang akan diajukan untuk menjadi lawan Goliat. Namun bukan suatu kebetulan. Isai, papanya daripada Daud, menyuruh Daud untuk pergi ke medan pertempuran untuk menjenguk kakak-kakaknya. Kakak Daud ada yang pertama, kedua, ketiga sebagai tentara juga. Daud disuruh membawa bekal makanan untuk diberikan kepada kepala regu peperangan dan kepada kakak-kakaknya untuk mengetahui bahwa kakaknya itu keadaannya bagaimana. Ketika Daud sudah sampai di medan perang, dia melihat secara langsung
ketika Goliat nantang bangsa Israel. Mereka menantang, mana tentaramu yang akan berani menantang satu persatu denganku. Goliat nantang-nantang terus. Dan Daud pada waktu itu melihat, loh, basa Jawane itu, aduh peh, awakmu gede ngono, meh nantang-nantang bangsaku. Bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Bahasa Jawanya seperti itu. Ya, walaupun Goliat itu besar, dia ahli perang, pakaiannya itu diselubungi dengan pakaian besi tembaga, ya, sehingga sangat sulit dikalahkan. Tetapi ini dia, Daud itu mengerti kelemahan Goliat. Apa kelemahannya? Kelemahan Goliat matanya di sini, ya, kan tidak mungkin ditutup. Jadi dari dahi sampai mata sebelah kanan kiri ini terbuka, karena ketopong ini hanya sampai di sini dan dari hidung ke sini. Nah, tadi di Hakim-Hakim 20 ayat 16 dikatakan Daud ini belajar kepada nenek moyangnya yang mempunyai pasukan 700 orang. Mereka yang bisa mengumban tanpa pernah meleset, bahkan sehelai rambut pun. Itu senjata Daud, dan Daud sudah belajar, sudah berlatih untuk melakukan hal itu. Bagi Daud, untuk menembak lubang yang ada di sekitar mata daripada Goliat, itu bukan suatu yang sulit. Sekali lagi, bagi Daud untuk menembak kelemahan Goliat, yaitu di sekitar mata dan sekitar dahi ini, tidak sulit bagi Daud. Karena Daud sudah belajar dan sudah berlatih untuk menembak dengan sangat tepat. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat hal ini. Waduh, hati saya bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Saya sudah bertekun, saya sudah belajar terus, dan saya sudah berlatih tentang firman Tuhan. Saya mengerti, saya mengenal. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak menemukan clue, tidak menemukan kuncinya, seperti Daud menemukan kuncinya, bahwa nenek moyangnya sudah terbukti, dia berlatih, dia belajar menembak dengan tanpa meleset. Maka hari ini saudara-saudara dan saya yang mengalami keadaan yang sulit seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka ditantang-tantang terus. Tetapi bangsa Israel ketika mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak berani, dia tidak mampu untuk melawan. Tapi ada seorang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, yaitu Daud. Anda dan saya juga sama. Ketika Anda dan saya bertekun dalam firman, bertekun untuk memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, dan Anda dan saya belajar, berlatih akan kebenaran firman Tuhan ini, kita lakukan terus. Tentunya kita juga harus bekerja, karena saat ini adalah bukan saat seperti Daud, ya. Hari ini kita kalau nggak kerja, kita nggak bisa makan. Nah, ketika saya melihat hal ini, maka saya puji Tuhan. Ini adalah clue, ini adalah jawaban untuk kita pasti juga bisa mengalahkan Goliat-Goliat, raksasa-raksasa, masalah-masalah besar di hadapan kita. Katakan amin. Ya, saudara-saudara, selanjutnya akhirnya Daud berkata kepada kepala pasukan, kok ada orang seperti ini, bangsa yang tidak bersunat, berani menantang-nantang bangsa kita,
bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Aku mau dan aku sanggup mengalahkan dia. Tapi siapa percaya? Siapa percaya? Daud ini bukan pasukan, dia tidak pernah ikut perang. Tahu-tahu dia mau mewakili negara Israel, ya, untuk berperang, dan taruhannya adalah sak negara dan sak orang-orangnya semua. Ini bukan suatu keputusan yang mudah, dan ini bukan suatu keputusan yang gampang untuk diputuskan. Mungkin hal ini yang waktu kecil sampai hari ini kita nggak pernah bahas. Hari ini saya bahas, tentu Saul tidak semudah itu memberikan kepercayaan kepada Daud. Dan kepala pasukan jenderalnya perang itu tidak gampang untuk, yowis toh kemajuno sana. Tidak mungkin, karena ini taruhannya negara dan semua isi rakyatnya. Tentu dengan proses screening, Daud diwawancarai oleh kepala pasukan, oleh jenderalnya, dan dipertemukan oleh rajanya. Daud menceritakan perihal apa yang bisa dilakukan. Dan Daud pasti memberikan contoh. Kowe nek percaya iki lho. Mungkin Daud sudah memberikan contoh. Shoot. Lagi shoot. Kena. Dengan bukti itu, walaupun itu tidak ditulis di Alkitab, tapi saya yakin itu pasti dibuktikan oleh Daud, oleh Raja Saul maupun kepala pasukan. Sehingga singkat cerita, Daud dipercaya untuk melawan Goliat. Poin ketiga. Next. Ya. Poin ketiga, kesimpulannya akhirnya adalah Daud menjadi pemenangnya. Saya percaya saudara ngerti kisah peperangannya bagaimana. Nah, hal yang ketiga yang akan saya sampaikan, saudara-saudara, apabila saudara tadi di poin yang pertama sudah bertekun, poin kedua Anda sudah belajar dan berlatih terus, saya pastikan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti akan tampil menjadi pemenang-pemenang. Karena Tuhan yang membela kita, yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Amin. Poin yang ketiga, Daud dikatakan di ayat 51 dan 58, 1 Samuel Satu Samuel 51, 1 Samuel 17, 51 sampai 58. Saya buka dulu. Satu Samuel 17, 51 sampai 58 saya bacakan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dia itu Goliatnya. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Ayat 53,
Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Jawab Abner, demi tuanku hidup. Jawab Abner, demi tuanku hidup. Ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Ayat 56, kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat terakhir 58, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya, orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu. Nah, saudara-saudara, poin yang terakhir, bahwa apabila kita mengalami kemenangan, kita harus memberitakan Bapak kita itu siapa. Karena orang itu kalau mengalami kemenangan besar, orang itu pasti akan menanya, loh dia itu siapa? Kok bisa mengalami kemenangan besar seperti itu? Kok bisa mengalami mujizat seperti itu? Nah, hari ini apabila saudara dan saya mengalami masalah yang berat, yang besar, sakit penyakit, dan apabila kita terus bertekun, belajar, dan kita berlatih sehingga kita menjadi keluar sebagai pemenang, maka dunia akan melihat, kita akan bersinar dan dunia akan melihat, dan dunia akan tanya, kayak sopo yo, kok luar biasa seperti itu. Hari ini saya sangat yakin dan saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah namanya, artinya Yesus itu adalah dia itu penolong, dia itu penyelamat, dia itu pelindung kita. Apabila Tuhan Yesus yang kita percaya, yang namanya kita kenal, yang kita percaya itu ada di dalam hidup kita, maka kesimpulannya kita akan mengeluarkan potensi kita sehingga kita walaupun menghadapi masa sulit seperti hari-hari ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Terakhir sebelum kami menyelesaikan, kami akan meresume bahwa seperti apa yang Daud berikan contoh kepada kita, bahwa Daud itu punya umban dan Daud mencari batu serta Daud berlatih mengumban dengan sangat seksama. Umbannya Daud itu saya umpamakan adalah sebagai doa dan penyembahan. Sekali lagi, umbannya Daud, ketapelnya itu adalah doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sedangkan batu yang dipakai Daud, watu lanang yang dipakai Daud untuk pelurunya itu adalah firman Tuhan. Kita sudah belajar dari Daud. Daud itu dia bertekun, dia memuji Tuhan, dia berdoa, bahkan dia membaca akan firman-firman Tuhan dari nabi-nabi yang sebelumnya. Sehingga Daud karena terus melakukan, dia akhirnya keluar menjadi pemenang. Saudara-saudara, pada akhirnya saya percaya
jikalau saudara dan saya melakukan seperti apa yang Daud sudah contohkan, saya yakin, saya percaya, apa yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi kemenangan buat saudara dan juga saya. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Kita akan mengakhiri dan saya akan berdoa buat saudara. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur apabila kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami mengalami masa yang sulit, masa yang menekan kami, tetapi kami percaya Tuhan apabila ada di pihak kami, maka tidak ada yang dapat sanggup mengalahkan kami. Dan kami berdoa semua pemirsa yang melihat akan sharing firman ini, hamba-Mu ini kurang fasih untuk menceritakan, untuk menyatakan, tetapi Roh Kudus, Roh yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup mengajarkan kepada kami, yang sanggup mencelikkan hati pikiran kami. Engkau yang akan memberitakan, menyingkapkan lebih dalam untuk saudara-saudara pemirsa yang melihat akan sharing ini, sehingga mereka akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami selesai mendengarkan akan ibadah ini, hamba-Mu berdoa. Mari saudara-saudara bersama beriman dengan saya, angkat tangan saudara. Firman Tuhan Mazmur 91 berkata, sungguh orang yang hatinya melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan meluputkannya dan akan membentenginya, sebab ia mengenal dan percaya kepada nama Yesus, nama penolong, pelindung dan penyelamat saudara dan saya. Bila engkau dan aku berseru kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai engkau dan saya dalam kesesakan sekalipun. Tuhan akan meluputkannya, dan bahkan Tuhan Yesus akan melakukan mujizat yang kreatif atas kita agar kita memuliakan namanya di muka bumi ini. Dan sekarang Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, yang sudah memberikan kepada kami pengertian, hikmat, sehingga kami akan mendapat clue, mendapat kunci, terobosan. Kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap